Halo, good morning children. How are you today? Oke, Mr. Paul berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah, oke, seperti yang minggu lalu sudah kita pelajari tentang kata tanya dan kalimat tanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru yaitu tentang wawancara. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan wawancara? Ya, oke. Jadi wawancara merupakan salah satu jenis kegiatan yang dilakukan oleh seseorang kepada narasumber untuk mendapatkan informasi. Nah, narasumber yang dimaksud di sini adalah orang yang memberikan informasi. Nah, oke, untuk lebih lanjutnya, Mister minta kalian buka tematik 4C halaman 38. Mister ulangi, buka buku tematik 4C halaman 38. Di situ di bagian ayo belajar dijelaskan bahwa wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Nah, tadi seperti yang sudah Mister jelaskan. Jadi, wawancara adalah salah satu kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh seseorang kepada narasumber untuk menanyakan atau untuk mengetahui informasi penting. Orang yang memberikan informasi saat wawancara disebut narasumber. Agar wawancara berlangsung dengan lancar dan hasil wawancara secara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut. Nah, jadi pada saat kalian melakukan wawancara, kalian harus memperhatikan hal-hal. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pewawancara. Di antaranya yaitu persiapan sebelum melakukan wawancara, ketika sedang melakukan wawancara, dan yang terakhir setelah melakukan wawancara. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu kegiatan persiapan sebelum melakukan wawancara. Nah, yang perlu diperhatikan sebelum melakukan wawancara yaitu yang pertama harus membuat janji dengan narasumber. Oke, itu jelas. Jadi kalian harus membuat janji terlebih dahulu dengan si narasumber yang ingin kalian wawancarai. Yang kedua, menentukan tujuan atau keperluan wawancara. Nah, jadi kalian harus mengutarakan tujuan kalian kepada narasumber. Apa tujuan kalian untuk melakukan wawancara dengan beliau, bapak atau ibu yang kalian ingin wawancarai tersebut. Yang ketiga, mempersiapkan alat-alat untuk mencatat atau merekam jawaban daripada narasumber. Nah, di sini jelas alat mencatat berarti kalian harus menyiapkan buku tulis, pensil atau pulpen, dan alat perekam. Alat perekam di sini bisa berupa HP bisa. Nah, terus yang berikut menyusun pertanyaan untuk mengetahui informasi yang akan diperoleh. Ini sangat penting. Jadi sebelum melakukan wawancara kalian harus terlebih dahulu membuat pertanyaan. Lanjut, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Jadi kalian harus selalu menghindari yang namanya textbook atau melihat teks. Jadi pertanyaan yang kalian buat harus kalian pelajari, harus kalian baca. Jadi pada saat melakukan wawancara, kalian jangan sesering mungkin melihat pertanyaan yang ada di dalam buku. Nah, yang berikutnya berlatih. Sudah. Yang berikutnya yaitu berpakaian sopan, dan yang terakhir datang tepat waktu. Ini sangat penting. Namanya sebagai seorang pewawancara berarti kalian harus sopan dalam berpakaian. Kalian misalnya kalian melakukan wawancara dengan Pak RT atau Pak RW. Nah, tapi di sini Mister tekankan jangankan RT atau RW, orang tua sekalipun kalian jika misalnya melakukan wawancara berarti kalian harus berpakaian sopan. Bukan cuma berpakaian saja tetapi tata bahasa, gaya bicaranya juga harus sopan. Dan juga datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu di sini kenapa membuat janji dengan narasumber tadi di poin pertama. Nah, karena dari poin pertama tadilah yang akan menjawab dari poin yang terakhir. Jadi kalian harus benar-benar datang tepat waktu. Jangan sampai kalian yang akan ditunggu oleh narasumber. Alangkah baiknya pewawancaralah yang akan menunggu
dulu daripada seorang narasumber. Nah, itu untuk persiapan sebelum melakukan wawancara. Berikutnya yaitu kegiatan ketika sedang melakukan wawancara. Di situ ada 5. Yang pertama, berbicara dan bersikap sopan. Ini sangat penting. Nah, seperti yang tadi Mister ingatkan ke kalian, jadi jangan bukan hanya karena kalian mewawancarai dengan orang penting, misalnya ketua RT atau RW ya. Tapi dengan orang tua pun gaya bahasa harus sopan. Harus sopan. Nah, yang kedua, sebelum mengajukan pertanyaan, sebaiknya wawancara diawali dengan memperkenalkan diri dan menyebutkan tujuan wawancara. Jika belum mengenal narasumber, sebaiknya tanyakan terlebih dahulu nama narasumber tersebut. Nah, jadi misalnya kalian melakukan wawancara dengan seorang narasumber yang benar-benar kalian belum tahu namanya siapa, terus asal-usulnya dari mana. Nah, kalian langsung saja nyerocos, kalian jangan langsung nyerocos, langsung ke pertanyaan. Misalnya kalian langsung datang, selamat pagi Pak, saya ingin melakukan wawancara. Misalnya, selamat pagi Pak, saya Nelson, saya dan teman-teman kelompok 2 ingin melakukan wawancara dengan Bapak. Apa sih yang dimaksud dengan energi listrik? Apa sih dampak energi listrik terhadap kehidupan sehari-hari? Jangan. Jadi misalnya wawancara narasumber yang kalian tuju itu misalnya belum kalian tahu asal usulnya, belum tahu namanya. Perbiasakanlah untuk memperkenalkan diri. Selamat siang Pak, saya Nelson, perwakilan dari teman-teman kelompok 2 misalnya. Nah, kami ingin melakukan wawancara dengan Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai? Sebelumnya Bapak bisa terlebih dahulu memperkenalkan nama, terus dan selanjutnya. Jadi jangan langsung datang dan langsung semprot ke narasumbernya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat. Jadi jangan. Oke, selanjutnya mulailah wawancara dengan pertanyaan yang ringan dan tidak langsung bertanya pada topik wawancara. Nah, ini penting. Jadi misalnya kalian melakukan pertanyaan ringan itu seperti apa, Mister? Nah, pertanyaan ringan itu seperti kalian tanya, selamat pagi Pak, apa kabar hari ini? Apakah Bapak sehat atau apakah Bapak bagaimana keadaan Bapak hari ini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan ringan yang dapat dijawab oleh si narasumber. Selanjutnya, pada saat wawancara, jawaban narasumber dapat kamu kembangkan lagi menjadi pertanyaan baru. Oke. Nah, ini jadi misalnya kalian bertanya, apa sih dampak daripada energi listrik untuk kehidupan manusia atau kehidupan sehari. Nah, terus dijawab oleh si narasumber. Nah, dari jawaban narasumber itu misalnya kalian masih kurang mengerti. Nah, daripada jawaban tersebut, kalian bisa kembangkan lagi menjadi pertanyaan yang baru. Oke, lanjut. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Hindari menyela atau agar keterangan tidak terputus. Hindari juga permintaan kepada narasumber untuk mengulang jawaban. Nah, makanya kenapa diperlukan sekali alat perekam suara pada saat melakukan wawancara. Karena namanya wawancara berarti jawaban daripada narasumber cukup sekali. Jadi, misalnya kalian mencatat apa jawaban daripada narasumber, tetapi misalnya kalian terlambat, nah, maka kalian masih punya barang bukti atau kalian masih punya rekaman. Nah, jadi dalam melakukan wawancara, jawaban daripada narasumber itu cukup sekali. Oke? Nah, itu kegiatan ketika sedang melakukan wawancara. Yang ketiga yaitu setelah melakukan wawancara. Di situ ada 3. Yang pertama memohon diri. Memohon diri berarti Pak, saya Nelson mengatasnamakan kelompok 2. Kita mohon pamit, mohon diri. Terus diikuti dengan ucapan terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya, atas kesempatan yang Bapak sudah berikan kepada kami untuk kami bisa melakukan wawancara dengan Bapak. Nah, setelah melakukan pengucapan ucapan terima kasih, saatnya kalian memohon izin. Mohon maaf maksudnya. Nah, saya mengatasnamakan kelompok 2 memohon
mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam kegiatan wawancara ini terdapat satu dan dua hal yang menyinggung perasaan Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian ke pelajaran 6 di halaman 41. Oke. Di situ bagian ayo membaca, di situ kalian bisa perhatikan. Di situ merupakan salah satu teks wawancara yang dilakukan oleh Bella terhadap Pak Didi. Nah, kalian bisa baca sendiri. Wawancara antara Bella dan Pak Didi. Oke. Kalau sudah, kita berlanjut ke halaman 42 untuk menjawab bagian ayo jawab. Siapakah narasumber pada wawancara di atas? Ada yang tahu? Iya, betul. Jadi, narasumber dari teks wawancara tersebut di atas adalah Pak Didi. Oke, langsung saja kalian tulis di situ. Siapakah narasumber pada wawancara di atas? Jawabannya adalah Pak Didi. Berikutnya, nomor 2. Apa tema wawancara di atas? Tema daripada wawancara di atas adalah tentang makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Oke, Mister ulangi. Makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Nomor 3. Apa saja makhluk hidup yang ada di lingkungan tempat tinggal Bella? Nah, seperti yang kalian ketahui, yang namanya makhluk hidup itu ada 3 komponen. Yang pertama manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Oke, jadi di situ dijelaskan oleh Pak Didi bahwa di lingkungan tempat tinggal Bella itu ada beberapa macam makhluk hidup, mulai dari tumbuhan liar sampai pada hewan-hewan seperti hewan-hewan kecil. Nah, jadi Mister sebutkan satu-satu, mulai dari pohon mangga, jambu air, pepaya, rambutan, pohon mawar, bougainville, anggrek, rumput, putri malu, terus mulai masuk ke binatang, hewan-hewan itu ayam, kucing, anjing, burung, ikan hias, kelinci, dan marmut. Lanjut burung gereja, kucing liar, serta hewan-hewan kecil seperti belalang dan kupu-kupu dan juga semut. Nah, itu termasuk dalam makhluk hidup. Untuk nomor 4, apakah warga di lingkungan tempat tinggal Bella sudah melaksanakan kewajiban dalam memelihara makhluk hidup? Jawabannya ya. Karena tanaman dirawat dengan baik, yaitu disiram dan diberi pupuk. Nah, di situ sudah dijelaskan oleh Pak Didi. Menurut Bapak, warga di sini sudah melaksanakan kewajibannya dengan sangat baik. Tanaman dirawat dengan baik, yaitu disiram dan dipupuk secara teratur. Nah, jadi untuk nomor 4 itu jawabannya ya, karena warga di lingkungan tempat tinggal Bella sudah merawat tanaman dengan baik, yaitu dengan cara disiram dan memberi pupuk. Nah, ini untuk nomor 5 ini kembali ke individual. Jadi ini sebenarnya pertanyaan untuk individual yang kalian bisa jawab dengan sendirinya. Apakah menurut kalian Bella telah melakukan wawancara dengan baik dan sopan? Ya atau tidak? Nah, itu kalian beri alasan. Oke? Kalau sudah, kalian kerjakan evaluasi 1. Oke? Kalian kerjakan evaluasi 1 di halaman 45. Di halaman 45, evaluasi 1 ya, untuk pelajaran bahasa Indonesia. Dari nomor 7 sampai nomor 12. Oke. Baik, kalau sudah, sekarang kita beralih ke subtema 2 pelajaran 1 di halaman 52. Nah, ini kita kembali lagi ke materi tentang poster. Seperti yang sudah pada pembelajaran sebelum-sebelumnya sudah diketahui, sudah dijelaskan bahwa poster adalah salah satu teks atau kalimat teks ajakan dalam bentuk publikasi yang ditempelkan pada tempat-tempat umum seperti pasar, sekolah, dan sebagainya. Nah, di sini sudah jelas, poster adalah lembaran pengumuman yang dipasang di tempat umum. Itu sudah. Nah, oke. Bahasa yang ada di dalam poster harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut di halaman 53. Bahasa poster harus berupa bahasa yang singkat, padat, jelas.
Nah, ini sudah ya, kita sudah bahas di pelajaran subtema 2, subtema 1, subtema 3 di tematik 4B. Oke. Jadi sebenarnya ini kita hanya mengulangi materinya. Oke. Jadi kalau begitu kita langsung saja kita lanjut ke kita lanjut ke halaman 64. Nah, di situ kalian bisa perhatikan ada teks wawancara antara Bella dengan dokter hewan. Nah, sudah? Itu kalian baca teks wawancaranya. Kemudian minggu depan kita kerjakan bersama dengan Mister di bagian ayo berlatih untuk halaman 65. Oke? Demikian materi yang dapat Mister sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya Mister Pawu mohon maaf. Untuk tugas hari ini kalian kerjakan evaluasi 1 di halaman 45 ya. Nah, jadi kalian kerjakan evaluasi 1 yang ada di halaman 45. Oke, sekian dari Mister, kurang lebihnya Mister mohon maaf. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati.